Semua yang diawali dengan asik pada waktunya akan berakhir. Idealnya gue mengharapkan bentuk perpisahan yang asik juga. Setelah 8 hari berkelana keliling Bali, trio Kago waktu itu, yang sekarang tinggal duo K, kantong, keluarga, dan kekasih, ya, berasa banget ini di menuntut Sanur. gue Karena buat saya pulang yakin, secepatnya. walaupun saya belum pernah ke Sanur sebelumnya ya, tapi saya yakin biasanya ini nggak bakal sesepi ini Sanur. Dengan beberapa ratus ribu terakhir di rekening dan trek yang hampir melingkari Bali sepenuhnya, hari-hari terakhir gue di Denpasar dan kemudian Uluwatu diisi dengan lebih sedikit petualangan dan lebih banyak jalan-jalan santai dan minum-minum irit. Tapi seneng sih ngelihat pantai-pantai begini karena garis pantainya itu benar-benar panjang. Seiring berjalannya hari di Bali, Ya, gue semakin terbiasa dengan ritme kehidupan di sini yang serba santai, bebas, dan tenang. Gue bukan tipe hippie, apalagi sporty, yang senang beraktivitas berlebih dengan modal kaos oblong dan celana pendek. Tapi harus diakuin, so far so good. Tapi walaupun semua itu disajikan hari ini di Pantai Sanur, ternyata jiwa jaksel gue turut meronta. ganti rencana ternyata nemu bir murah, jadi saya mau minum bir dulu. Cuma 18.000 Bali High. Yap, ketika ada yang jual Bali High botolan seharga 18.000 di Sanur, mana mungkin sih bisa gue tolak. Terlebih pilihan lagu dan instrumen live music di sini juga sesuai selera gue, yang notabene akustikan. So, ya, untuk kesekian kalinya Satya dan Miras bercengkrama di Bali. Baru sampai penginapan. Anyway, boleh dibilang selama di Bali, gue selalu mengedepankan budget yang ketat ketimbang kenyamanan tidur ketika milih penginapan. Gue kira awalnya gue gak bisa dapetin keduanya. Sampai akhirnya gue nemu hotel ini yang dibanderol gak sampai gocap semalam. Wow, 45.000 doang loh, sama deposit 50. Aslinya ini penginapan harganya itu bahkan sampai 200 ribuan. Jadi ini tumben-tumbennya saya bisa dapat harga segini. Best deal. Gila. Saya dapat diskon itu sampai 80% kali. Harga 200 lebih, 250, saya cuma bayar 50.000 doang. 45.000 malah. Nggak sia-sia kesini jauh-jauh. Ini mirip hotel sebenarnya, tapi bangunannya itu lebih kayak apartemen kecil. Jadi cuma ada With 3 that, lantai gue menutup hari ini. hotel. Satu hal yang agak makan budget adalah keharusan buat rapid antigen atau PCR tiap kali gue mau naik pesawat. Waktu itu harga PCR di Jakarta sekitar 750.000, sedangkan rapid antigen di Bali berkisar 250.000. Untuk sebuah pengalaman yang gak nikmat kecuali buat kalangan masochis, gue sampai hari ini masih gondok tiap kali inget momen-momen kayak begitu. Akibat biaya tes yang mahal ini, budget gue buat makan harus ditekan. Dan menu apa lagi yang paling sempurna buat berhemat plus ngingetin gue sama realita hidup gue sebagai kelas pekerja, selain bubur ayam Jakarta lengkap dengan segelas penuh teh tawar. Lepas sarapan dan ngambil hasil antigen, gue kembali menggeber motor gue. Kali ini menuju Seminyak dulu buat sowan ke dosen gue yang sekarang udah pensiun dengan bahagia dan jadi sohibnya para bangsawan Bali. Sekarang bule-bule kan pada pergi. Kalau secara realistis ekonomi, bule-bule itu kita nggak bisa saingi bule-bule. Insting ekonomi mereka itu udah memang sudah jalan berabad-abad. Ya, insting ekonomi modern pasar itu ya. Iya. Susah kita untuk mereka saingan. Nah, ini kebetulan mereka pada pulang. Yang sisa di sini kan yang itulah. Dosen gue ini lumayan eksentrik, baik secara dandanan maupun pemikiran. Ya, yang terakhir ini kayaknya melekat deh di kebanyakan lulusan filsafat.
Lepas ngemil salad yang menurut dosen gue adalah makan siang, gue melipir dulu ke Pulau Serangan sebelum lanjut ke Uluwatu. Waktu untuk main-main kemana-mana. Cuaca juga di sini hari ini cerah banget. Tuh. Halo, saya baru sampai ini depan ini di sebelah sana itu udah jembatan Pulau Serangan. Jadi ada satu pulau nempel banget sama Pulau Bali yang utama, itu Pulau Serangan. Letaknya sebenarnya nggak jauh dari Kuta maupun dari Denpasar. Dia letaknya itu ada di bagian bawah. Nah, pulau ini tuh nggak bisa dibilang sepenuhnya pulau reklamasi. Dia itu sebenarnya separuh pulau reklamasi. Nah, sekarang saya sampai di Pura Dalam Sekanan Serangan. Ini pura ini persis ada di samping jembatan tadi saya masuk. Dan hari ini lagi sepi banget, kayaknya nggak ada ibadah dan nggak ada wisatawan juga yang mampir ke sini. Cerah banget cuacanya hari ini, tapi saya sayangnya nggak bakal mampir ke dalam pura karena kalau saya nggak salah perlu ada pakaian khusus yang perlu dipakai. Main ke Pulau Serangan menunjukkan kepada gua gimana reklamasi pulau kalau nggak dikerjakan dengan rencana matang, cuman bakal ngebikin tempat yang tadinya agak asik menjadi kurang asik. Kalau sampai sapi aja ngerumput di trotoar berhias seng dan hiburan gue satu-satunya adalah motoran sepanjang jalan utama, gue rasa masih ada yang bisa diperbaiki dari reklamasinya, ya kan? By the way, jalanannya ngingetin gue sama boulevard perumahan mana ya? Halo, saya baru aja sampai di penginapan terakhir saya di Bali, Maderujas. Tempatnya di tengah kampung gitu, tapi nggak jauh dari sini tuh juga ada Pantai Balangan, salah satu yang terkenal di Uluwatu. Yang jadi concern saya sih lebih ke kondisi jalan aja sih tadi. Kayaknya kalau malam itu bakal lumayan gelap kalau buat jalan, tapi kayaknya nggak bakal terlalu membahayakan sih, memang penerangan aja minim. Tadi saya tuh nyampe dari belakang, jalan di belakang situ tuh. Agak nembus di sini. Sebenarnya pantainya lumayan bagus, cuaca juga bagus banget hari ini. Cuman sayang banget emang nggak. Entah gimana ceritanya, di tengah kesibukan gue ngebikin reportase di Pantai Balangan Uluwatu, mas-mas penjual bakso ini, iya sampean mas, I'm talking about you, nongol dan ngerecokin audio gua dengan suara knalpotnya. Lepas itu, buyarlah semua skrip yang tadinya ada di kepala gua, dan gue jadinya ngelantur nggak jelas. Tapi nggak terlalu ini. Biasanya mungkin ya rame, cuman Gimana bisa-bisanya gue nebak kalau tempat ini biasanya rame. kayaknya ikut terpengaruh. Sepertinya nggak peduli sejauh dan seterpencil apapun gua ngancong, hal-hal random tetap bisa terjadi. Dan akhirnya ketemu pantai yang agak rame di Pantai Padang-Padang. Ini nggak jauh dari Pura Uluwatu sebenarnya. Jadi kalau kita coba naik ke atas sedikit tuh, nanti bakal ketemu pertigaan, dan kalau kita belok ke kiri itu bakal ngarah ke Uluwatu. Nah, tadi itu saya datang dari sana sebenarnya. Saya sempat ngecek ke arah belakang tadi itu. Cuman ternyata pantainya sepi banget di Suluban. Jadi saya kayaknya mau coba main kemari. Sangat atau enggak, tapi di depan situ ada monyet. Jadi di pantai ini kayaknya terkenal juga dengan monyet-monyetnya. Tadi di sana juga ada satu. Cuman saya nggak berani terlalu dekat, ntar HP saya diambil. Pelajaran lain yang gak kalah penting dan gak boleh kalian lupa tiap jalan-jalan adalah bahwa monyet liar gak kayak topeng monyet, boneka monyet, apalagi pacar yang kayak monyet. Meleng dikit dan hilanglah sudah apapun yang kalian bawa. Gue dapat pelajaran ini waktu beberapa bulan lalu ke Lembang dan nyaksiin kawanan ini ngerampok makan siang orang. Anyway, balik ke episode Bali ini ya. Karena mirip kayak di Uluwatu, di Pura Uluwatu aja sih, monyetnya itu agak rawan nakal-nakal tangannya.
Nah, sampai ini di kawasan pantainya. Iya, lumayan tangganya sih. Terbatas, ada jalur evakuasi juga. Ini isi tempatnya kurang lebih. Pantai Padang-Padang ini agak kentang ternyata buat selera gua. Selain garis pantainya yang pendek, nggak banyak jajanan yang tersedia. Benar-benar buat orang piknik keluarga aja kayaknya. Nah, di atas itu kalau kalian bisa lihat itu jembatan yang tadi saya berhenti buat merekam ini. Bisa dilihat betapa bahagianya mereka menikmati hidup dan betapa kikuknya gua merekam semua ini. Dan saya udah sampai di daerah Jimbaran. Ini bener-bener buat nutup perjalanan ke Bali ini. Tadinya saya niatnya mau ke Uluwatu, cuman saya pikir lebih bagus di sini juga sih tempatnya. Tadi di Uluwatu juga agak mendung. Sedangkan di sini lumayan cerah cuacanya. Nah, ini baru vibe yang gue cari. Pada akhirnya panggilan jiwa gue emang adanya di Jimbaran. Tempat yang rada pricey buat kulineran, tapi tetap aja kami para wisatawan gak pernah kapok buat melipir kemari tiap ke Bali. Kalau niatan gue adalah ngebikin beberapa klip terakhir kayak ending film petualangan, maka gue udah gagal secara spektakuler, karena yang gue sajiin justru mirip iklan pariwisata Pemda. Tips nomor kesekian, jangan pernah menyusuri sentra kuliner Jimbaran pas lagi cekak. Kalau nggak dibikin ngiler karena rasa lapar yang tak terpuaskan, kalian cuma bakal kelihatan kayak gembel yang lagi mengharapkan belas kasih berupa sesuap nasi dari turis. Ya, kayak gue gini lah. Instead, kalian bisa nyari paket bir plus kacang seharga 50.000 buat seenggaknya kelihatan keren sembari nahan lapar dan nahan cekak. Jadi ya, malam terakhir gue di Bali adalah tentang minum, makan, minum lagi, makan lagi, dan akhirnya tipsi sendiri. Tapi seenggaknya gue tipsi sambil sunsetan di Jimbaran hari ini. Not bad lah. Keesokan harinya gue menyempatkan waktu buat ke Double Six lagi sebelum flight sore. Sekedar buat memaksimalkan saat-saat terakhir di Bali aja sih. Akhir kata, gue rasa that's it buat seri Bali kali ini. Matur suksma Bali. Gue dapat banyak hal selama 8 hari ini, mulai dari keunikan masyarakat Bali sampai keindahan alamnya. Sayang aja gue nggak bisa nambah waktu buat stay di Bali ini. Tapi mungkin ada baiknya gitu, supaya gue nggak terjebak rutinitas sebagai turis Bali. After all, keseruan perjalanan buat gue berarti adalah bombardir dopamin dan adrenalin terus-menerus dari kebaruan. Kalau kalian suka dengan project Frugal Packer ini, kalian boleh banget tinggalin like dan subscribe-nya, biar nggak ketinggalan konten baru dari channel ini. Nama gue Satya Anggara, dan kita bakal berjumpa lagi di video-video selanjutnya.